aku tidak akan melepaskan kamu, kata Abu Hurairah. Dan orang ini pun mohon lagi, tolonglah jangan tangkap aku. Kalau kamu mau melepaskanku, aku akan mengajarkan kamu satu. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Masih cerita spesial bulan Ramadan ya. Langsung ke cerita. Nah, cerita yang saya ceritakan kali ini adalah cerita yang masih sama ya, tentang sosok yang boleh dianggap adalah tuyul di masyarakat kita, yang ada di masa Rasulullah dan sempat ditangkap oleh sahabat ya. Dan cerita kali ini diceritakan diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari ini salah satu imam yang sangat terkenal, yang kedudukan hadisnya sangat tertinggi dalam Islam selain Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim ini peringkatnya yang paling atas, mengumpulkan sekitar 70.000 hadis, dan dengan disiplin ilmunya, dengan standar ilmunya yang tinggi, dia mempres dari 70 hadis itu menjadi sekitar 7.000 hadis. Dan biasanya beliau ini sholat dulu. Setiap hendak menulis hadis, dia sholat dulu 2 rakaat atau sholat sunnah. Tidak ada pertentangan sama sekali dalam hadisnya, kecuali setahu saya masalah Aisyah ya. Jadi Aisyah di situ dikatakan menikah umur 6 tahun dan berkumpul dengan Rasulullah umur 9 tahun, tetapi dalam banyak sejarah bahkan hadis yang lain ini kurang sesuai dan menimbulkan perdebatan sampai sekarang. Jadi dalam beberapa hadis itu diceritakan Aisyah berada dalam perang Uhud, perang Badar, di mana Rasulullah ketika itu dalam hadis jelas-jelas melarang salah satunya Ibnu Zubair untuk ada di dalam peperangan sebelum usianya 15 tahun. Dan juga hadis mengenai Aisyah yang melihat sifat-sifat Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, dan sangat mengingat jelas. Jadi ketika orang bisa mengingat jelas sifat-sifat seseorang itu kan usianya sekitar 4-5 tahun ya. Nah, jika sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi Rasul, dia telah berusia sekitar 4-5 tahun, berarti dia menikah dengan Rasulullah kan sekitar 15 tahun ke atas ya, karena dari pengangkatan Nabi sampai hijrah sampai menikah itu ada waktu sekitar 10 tahunan lebih ya. Dan berkumpul dengan Rasulullah sekitar usia 3 tahun setelahnya ya, sekitar 2-3 tahun setelahnya, jadi sekitar 17-18, atau yang lain mengatakan, ada yang mengatakan sampai 20 tahun. Tapi yang kita bahas sekarang adalah cerita yang dialami oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah, yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika itu peristiwanya juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi cerita ini juga membantah bila ada yang mengatakan
setan-setan ini dikurung ketika bulan Ramadan. Yang dimaksud Rasulullah mereka dikurung itu adalah bagi orang yang beriman itu Allah seakan-akan telah mengurung nafsunya, setan yang ada dalam dirinya, karena dia tidak makan dan minum dan lain sebagainya. Jadi dia berkurang nafsunya tersebut. Sedangkan secara fisik bangsa jin ini termasuk di dalamnya setan ini masih ada. Nah, ketika itu Abu Hurairah dipasrahi Rasulullah untuk menjaga zakat ya, salah satu zakat ketika itu adalah kurma ya. Jadi zakat hasil pertanian, jadi kurma. Dan di saat beliau menjaga ini, tiba-tiba di suatu malam dia melihat ada sosok manusia yang tiba-tiba muncul di gudang kurma tersebut dan mencuri atau mengambil kurma tersebut, dan dia pergi. Dan ketika itu diketahuan oleh Imam Bukhari, lalu bukan Imam Bukhari ya, Abu Hurairah ya, ketahuan oleh Abu Hurairah, lalu langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. Nah, ketika ia ditangkap, Abu Hurairah langsung mengatakan, kamu akan saya adukan ke Rasulullah, kata Abu Hurairah, karena kamu telah mencuri kurma. Nah, ketika itu orang ini pun merengek-rengek ya, memohon dilepaskan, tolonglah lepaskan saya memiliki anak dan istri yang belum makan, memiliki keluarga yang sangat membutuhkan kurma tersebut, cerita orang ini. Dan ketika itu karena kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya. Nah, besoknya dia pun mendatangi Rasulullah dan menceritakan. Jadi sebelum dia menceritakan, Rasulullah sudah tahu ya. Jadi waktu Abu Hurairah datang ini, Rasulullah sudah langsung bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu semalam ya Abu Hurairah, tanya Rasulullah. Dan Abu Hurairah pun menceritakan apa yang terjadi. Dan Rasulullah pun berkata, apa yang dia katakan itu dusta. Tunggulah, malam ini dia pasti akan datang lagi, kata Rasulullah. Dan ketika itu Abu Hurairah pun kembali berjaga dengan hati-hati, karena Rasulullah kalau mengatakan sesuatu pasti akan terjadi ya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian dia melihat ada sesosok orang yang kembali mencuri kurma. Dan ketika dia pergi, langsung ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, langsung dipegang tangannya ya. Jadi Abu Hurairah berada di suatu tempat, mungkin sambil sembunyi atau seperti apa, dan mengamati dan melihat orang tersebut. Dia tunggu apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia mengambil kurma dan mau keluar dari ruangan tersebut, Abu Hurairah langsung datang dan menangkapnya. Dan Abu Hurairah mengatakan, oh kamu kembali lagi ya, jadi hari ini kamu harus saya bawa ke Rasulullah, kamu benar-benar harus diadukan kepada Rasulullah. Dan orang ini pun kembali memohon-mohon ya, Abu Hurairah, tolonglah lepaskan saya. Saya memiliki keluarga yang membutuhkan kurma ini karena belum makan dan lain sebagainya. Walaupun zakat ini sebenarnya untuk fakir miskin, tetapi
cara yang dia lakukan ini salah ya, karena mencuri sebelum waktunya ya untuk dibagikan. Dan ketika itu Abu Hurairah tapi kembali merasa kasihan ya, jadi dilepaskannya lah orang ini. Dan dia pun ketika menemui Rasulullah pun kembali bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu semalam? Jadi Rasulullah sudah tahu ya. Dan ketika itu Abu Hurairah pun menceritakan apa yang terjadi dan mengatakan bahwa orang ini berjanji untuk tidak datang lagi. Jadi setiap hari orang yang datang tadi berjanji ya untuk tidak kembali lagi. Dan Rasulullah pun berkata, orang ini dusta, tunggulah malam ini, pasti dia akan datang lagi. Nah, mendengar itu Abu Hurairah sangat tersinggung ya. Jadi orang ini ternyata mau menipunya lagi. Dan akhirnya malam itu pun Abu Hurairah kembali berjaga dengan hati-hati, dengan serius, sampai dia melihat orang ini ternyata datang lagi, meskipun lebih malam ya, tapi dia ternyata datang lagi dan mengambil kurma tersebut. Dan kali ini Abu Hurairah bersumpah tidak akan melepaskan. Jadi Abu Hurairah langsung menangkapnya lagi. Nah, kamu ketahuan ngambil lagi, kata Abu Hurairah. Kali ini kamu harus saya bawa ke Rasulullah. Aku tidak akan melepaskan kamu, kata Abu Hurairah. Dan orang ini pun mohon-mohon lagi, tolonglah jangan tangkap aku. Kalau kamu mau melepaskanku, aku akan mengajarkan kamu satu kalimat yang akan melindungimu dari gangguan jin. Dan bila kamu membacanya sebelum tidur, kamu akan selamat dari gangguan jin sampai kamu terbangun besok harinya. Nah, karena Abu Hurairah ini mencintai ilmu ya, jadi salah satu kelebihan Abu Hurairah ini salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang kita kenal ini nanti bersambungnya ke Abu Hurairah. Sangat cinta ilmu, dan mungkin sosok ini mengetahui hal itu, jadi dia menawarkan kalau dia dibebaskan dia akan mengajarkan satu kalimat tadi. Dan Abu Hurairah pun dengan senang hati ya menerima tawaran tersebut. Dan orang ini pun bercerita, bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya, ayat kursi ya, sebelum kamu tidur, niscaya kamu akan dilindungi dari gangguan jin sampai kamu terbangun. Dan Abu Hurairah pun melepaskan orang ini, dan besoknya dia kembali bercerita kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun berkata, meskipun orang ini pendusta, tetapi apa yang dikatakannya itu adalah benar, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, tahukah kamu siapa orang tersebut? Dan Abu Hurairah pun berkata bahwa dia tidak tahu ya siapa orang itu. Dan Rasulullah pun berkata kalau orang tersebut adalah setan ya, salah satu golongan jin yang mungkin kalau kita mendengarnya, ada orang yang ngomong ke kita, oh, orang yang kamu temui itu sebenarnya adalah setan atau jin, mungkin kita langsung merinding ya. Nah, ketika itu Abu Hurairah dikatakan seperti itu. Ada satu cerita lain lagi yang juga berhubungan dengan makhluk seperti ini yang suka mencuri ini ya, atau kalau di masyarakat kita sama dengan tuyul ya, tapi ini tuyul versi Timur Tengah. Nah, cerita ini dialami oleh Abu Ayyub, ceritanya hampir mirip dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi.
Jadi Abu Ayyub ini memiliki segendong kurma, dan dia mendapati kurmanya ini berkurang terus ya tiap hari. Nah, ketika itu ternyata dia melihat ada sesosok makhluk ya, yang dikatakan sosoknya adalah sosok jin atau hantu ya, dalam riwayat tersebut. Dan akhirnya dia pun besoknya melaporkan ke Rasulullah. Ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Dan ketika itu Rasulullah pun berkata kepada Abu Ayyub, jika kamu melihat lagi sosok ini, bacalah Bismillahi ajibi Rasulullah. Dan akhirnya dia pun kembali, dan dia pun ketika melihat sosok ini membaca Bismillahi ajibi Rasulullah, sehingga sosok ini ketakutan dan bersumpah bahwa dia tidak akan kembali lagi. Nah, itu beberapa cerita mengenai sosok-sosok yang dari bangsa jin yang ternyata membutuhkan sesuatu yang ada di dunia manusia, dan mereka memang sanggup memindahkan benda-benda tersebut ke alam mereka ya. Jadi mereka, bangsa jin ini, bila memiliki banyak simpanan seperti emas atau apa, itu sebagian memang mereka ambil dari dunia manusia. Jadi kita diajarkan dalam cerita ini kalimat untuk melindungi kita ya dari gangguan bangsa jin ini, yaitu ayat kursi tadi. Mungkin ini saja ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.